Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Al-Bukhari dengan NIM 12430500078 dari kelas 1B Ilmu Hukum. Selamat datang di video saya kali ini. Saya akan menjelaskan materi tentang undang-undang, hakim, dan hukum. Hukum adalah sistem yang mempengaruhi kehidupan kita di setiap harinya, baik disadari maupun tidak. Sebagai warga masyarakat, kita hidup dalam aturan yang disusun oleh undang-undang, diterapkan oleh hakim, dan terus berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam video ini, saya akan menjelaskan hubungan kompleks antara undang-undang, hakim, dan hukum, serta bagaimana hubungan ini telah ditafsirkan dan dikembangkan oleh berbagai aliran pemikiran hukum. Sepanjang sejarah, hukum telah berkembang dari aturan adat sederhana menjadi sistem yang kompleks seperti yang kita kenal sekarang ini. Setiap zaman menghadirkan tantangan baru yang mempengaruhi cara kita memahami hukum. Dalam video ini, saya akan memperkenalkan kepada Anda 6 aliran pemikiran hukum utama yang telah membentuk cara kita memahami hukum modern. Aliran-aliran ini mencakup legisme yang menekankan kekuatan undang-undang tertulis hingga sistem hukum terbuka yang memandang hukum sebagai sistem dinamis yang terus berkembang. Dalam setiap segmen, kita akan membahas tokoh-tokoh penting, analisis pemikiran mereka, penerapan praktis, dan contoh kasus nyata yang relevan dengan pendekatan hukum tersebut. Hukum tidak berdiri sendiri sebagai suatu entitas yang statis. Sebaliknya, hukum adalah hasil interaksi yang kompleks antara 3 elemen utama, yakni undang-undang, hakim, dan hukum itu sendiri. Ketiganya memainkan peran yang saling melengkapi dalam menciptakan sistem yang mampu mengatur kehidupan bermasyarakat. Undang-undang atau hukum tertulis adalah kumpulan aturan formal yang dirumuskan oleh badan legislatif atau otoritas yang berwenang. Dalam tradisi sipil law, seperti yang ditemukan di negara-negara Eropa kontinental, undang-undang memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai sumber hukum utama. Sebaliknya, dalam sistem common law, seperti yang berlaku di Inggris dan Amerika Serikat, hukum lebih sering dikembangkan melalui presiden yang ditetapkan oleh keputusan pengadilan. Hakim sebagai pelaksana hukum memiliki tanggung jawab besar untuk menafsirkan dan menerapkan undang-undang dalam kasus nyata. Namun, peran hakim tidak selalu sama di setiap sistem hukum. Dalam tradisi sipil law, hakim cenderung dipandang sebagai mulut undang-undang, yang tugas utamanya adalah menerapkan aturan secara objektif. Sebaliknya, dalam sistem common law, hakim memiliki peran kreatif dalam mengembangkan hukum melalui interpretasi dan penetapan presiden. Hukum itu sendiri adalah hasil dari interaksi antara undang-undang dan hakim, yang mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya, dan politik masyarakat. Karena itu, hukum tidak sepenuhnya statis dan terus berkembang seiring perubahan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat. Namun, bagaimana hubungan antara undang-undang, hakim, dan hukum dipahami telah menjadi subjek perdebatan panjang. Dalam video ini, kita akan mempelajari 6 aliran pemikiran hukum yang menawarkan pandangan berbeda tentang hubungan ini, dari pendekatan legisme yang kaku hingga sistem hukum terbuka yang dinamis. Setiap aliran memberikan kontribusi unik terhadap cara kita memahami hukum hari ini. Aliran legisme. Aliran legisme muncul pada abad ke-19 di Eropa, pada masa ketika masyarakat mengalami perubahan besar akibat revolusi industri. Pada masa itu, muncul kebutuhan akan kepastian hukum yang tinggi untuk mendukung perkembangan ekonomi dan industri. Disinilah legisme memainkan perannya. Tokoh-tokoh utama seperti Dr. Friedrich di Jerman dan Van Swinderen di Belanda menekankan bahwa hukum harus identik dengan undang-undang yang tertulis. Dalam pandangan mereka, hukum yang tidak tertulis seperti adat atau norma sosial dianggap tidak sah karena tidak memiliki kepastian hukum yang diperlukan
dalam masyarakat modern. Legisme didasarkan pada prinsip positisme hukum yang menyatakan bahwa hukum adalah aturan yang dibuat oleh otoritas yang berwenang dan harus ditetapkan tanpa interpretasi subjektif. Hakim dalam pandangan ini dipandang sebagai mulut undang-undang yang tugas utamanya adalah menerapkan aturan secara tertulis yang secara literal. Namun, pendekatan ini tidaklah sempurna. Meskipun legisme memberikan kepastian hukum yang tinggi, ia sering dianggap terlalu kaku dan tidak fleksibel dalam menghadapi situasi baru yang tidak diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, dalam kasus di mana undang-undang tidak secara eksplisit yang mencakup situasi tertentu, hakim seringkali tidak memiliki kebebasan untuk membuat keputusan yang sesuai dengan keadilan substantif. Contoh nyata dari penerapan legisme dapat ditemukan dalam kasus kontrak kerja. Jika undang-undang menyatakan bahwa seorang pekerja berhak atas 12 hari cuti per tahun, maka hakim harus menerapkan aturan ini secara literal tanpa mempertimbangkan kondisi khusus perusahaan atau kebutuhan sosial lainnya. Aliran begrip jurisprudence. Setelah membahas legisme, kita beralih ke aliran begrip jurisprudence atau jurisprudensi konseptual. Aliran ini berkembang di Jerman pada abad ke-19 dan dipelopori oleh Rudolf von Jhering. Aliran ini muncul sebagai kritik terhadap pendekatan legisme yang terlalu mekanistik. Von Jhering memandang hukum tidak sekedar kumpulan aturan tertulis, tetapi sebagai sistem konsep yang saling berhubungan dan mendukung. Konsep ini berakar pada pandangan bahwa hukum harus dipahami sebagai struktur logis. Setiap aturan dalam hukum memiliki tempat dan fungsi tertentu dalam keseluruhan sistem, mirip dengan bagian-bagian dalam mesin yang saling mendukung untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, tugas hukum bukan hanya menerapkan aturan secara literal, tetapi juga memahami prinsip-prinsip dan konsep yang mendasari aturan tersebut. Salah satu kontribusi besar von Jhering adalah pandangannya bahwa hukum harus menjadi alat untuk mencapai tujuan sosial. Dalam bukunya yang terkenal, Der Zweck in Recht, tujuan dalam hukum, ia menekankan bahwa hukum tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang statis, tetapi harus berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial. Dalam aliran begrip jurisprudence, contoh kasusnya adalah dalam kasus sengketa warisan, seorang cucu mungkin tidak disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang sebagai ahli waris. Namun, berdasarkan prinsip hukum keluarga dan logika bahwa warisan harus tetap berada dalam keluarga, hakim dapat memutuskan bahwa cucu tersebut berhak menerima bagian dari warisan. Aliran Pre-Rasul atau aliran hukum bebas muncul sebagai respon terhadap kekuatan legisme yang mengabaikan realitas sosial. Aliran ini berkembang pada awal abad ke-20 yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Hermann Kulturowich dan juga Eugen Ehrich. Mereka percaya bahwa hukum tidak hanya ditemukan dalam undang-undang, tetapi juga dalam kebiasaan, adat, dan norma sosial yang hidup di masyarakat. Kulturowich menekankan bahwa hakim harus memiliki kebebasan untuk menciptakan hukum yang sesuai dengan kebutuhan kasus yang dihadapinya. Dalam pandangan ini, hukum adalah sesuatu yang dinamis dan harus disesuaikan dengan realitas sosial. Sementara itu, Ehrich memperkenalkan konsep living law atau hukum hidup, yaitu hukum yang benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Contohnya, dalam kasus sengketa tanah antara perusahaan tambang dan masyarakat adat, undang-undang nasional mungkin tidak mendukung klaim masyarakat adat, namun hakim dapat memutuskan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan adat yang berlaku di masyarakat setempat. Aliran Rehfinding. Rehfinding yang berarti penemuan hukum adalah pendekatan yang menggabungkan elemen-elemen dari legisme dan pre-rasul. Aliran ini berkembang di Belanda pada awal abad ke-20 dengan tokoh utamanya adalah Paul Salton. Salton
menekankan bahwa hukum harus ditemukan, bukan hanya diterapkan. Dalam pandangan ini, hakim tidak hanya berperan sebagai penerap undang-undang, tetapi juga sebagai pencipta hukum dalam konteks tertentu. Untuk menemukan hukum, hakim harus mempertimbangkan tiga elemen dasar utama, yakni undang-undang tertulis, presiden, dan nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat. Contohnya, dalam kasus perceraian yang melibatkan perebutan hak asuh anak, undang-undang mungkin memberikan pedoman umum, tetapi tidak selalu mencakup semua situasi. Hakim dapat menggunakan presiden dan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak berdasarkan kondisi sosial dan psikologisnya. Aliran sosiologis Rasul. Sosiologis Rasul atau aliran hukum sosiologis menekankan pentingnya hubungan antara hukum dan masyarakat. Aliran ini berkembang pada abad ke-20 dengan tokoh-tokoh utama seperti Zedurpi dan Jepalkov. Dalam pandangan aliran ini, hukum bukan hanya sistem aturan yang diberlakukan oleh negara, tetapi juga cerminan nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, tugas utama hukum adalah memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencerminkan norma-norma sosial yang ada. Contohnya, dalam kasus pembangunan jalan tol yang melibatkan pengusuran masyarakat, hakim dapat mempertimbangkan dampak sosial yang memberikan keputusan yang mencerminkan keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan hak-hak masyarakat yang terdampak. Sistem hukum terbuka. Sistem hukum terbuka adalah evolusi dari pendekatan wayfinding. Aliran ini menekankan bahwa hukum adalah sistem yang dinamis, yang harus terus berkembang untuk menjawab tantangan zaman. Tokoh seperti Paul Salton menjadi pelopor utama dalam pemikiran ini, dengan pandangan bahwa hakim memiliki peran aktif dalam menciptakan elemen hukum baru sesuai kebutuhan masyarakat. Dalam sistem hukum terbuka, teknologi dan globalisasi menjadi faktor penting yang memengaruhi perkembangan hukum. Hakim tidak hanya mengandalkan undang-undang nasional, tetapi juga mempertimbangkan hukum internasional dan nilai-nilai universal. Contohnya, dalam kasus pelanggaran privasi online, undang-undang yang ada mungkin belum mencakup semua aspek. Hakim dapat menggunakan prinsip-prinsip hukum internasional tentang hak digital untuk memberikan keputusan yang adil. Jadi, melalui video ini, kita telah melihat bagaimana berbagai aliran pemikiran hukum menawarkan perspektif yang unik tentang hubungan antara undang-undang, hakim, dan hukum. Setiap aliran memberikan kontribusi yang berharga dalam membentuk cara kita memahami dan menerapkan hukum hari ini. Legisme memberikan kita kepastian hukum yang kokoh, sementara Pre-Rasul mengajarkan kita pentingnya fleksibilitas dan kepekaan terhadap kebutuhan sosial. Begrip jurispruden menawarkan kerangka logis yang memahami hukum, sementara sosiologis Rasul menekankan pentingnya nilai-nilai sosial. Wayfinding dan sistem hukum terbuka menunjukkan bahwa hukum juga harus selalu berkembang dan menjawab tantangan zaman. Dengan memahami aliran-aliran ini, kita tidak hanya memperluas wawasan hukum kita, tetapi juga mendapat alat intelektual untuk menghadapi kompleksitas hukum dalam dunia modern. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.